Selamat pagi. Ini kita dalam perjalanan dari Seget menuju ke Modan. Ini saya, ini Ivan Soget. Hai. Yang bawa mobil ada Arnold dengan Senal bawah. Ini yang di belakang ini arah menuju Modan. Terus yang di sana itu ada Bank Minyak. Kita masuk Petrogas, perusahaan minyak yang ada di Kabupaten Sorong. Ini kita mau on the way kota yuk. On the way kota yuk. Sapa-sapa dulu. Salam kenal, saya Pak Cenap. Pak Cenap. Ya, beliau Pak Cenap. Ini Pak Cedaeng. Iya, asik. Ini Ambe Daeng ini, Ambe Daeng. Ya. Oke guys. Sekian. Terima kasih. Tapi Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, subscribe, and comment. komen. Oke. Dan lo bilang subbreaker kan itu sudah. Subbreaker ya? Iya. Tapi pemirsa mau komen apa? Gak tahu apa nanti, komen sama aja. Nanti pemirsa apa? Komen-komen di tentang jalan, tentang ya hutan-hutan yang masih bersih nih. Ya. Coba lihat pemirsa lihat. Ya. Hutan bersih. Hutan ini jalur pipa ya. Gimana? Ini jalur pipa. Itu lihat gas dan minyak. Coba lihat bos-bos nanti kalau lihat jalan begini keadaan jalan nanti bos perhatikan dong. Ini kan perusahaan punya jalan. Jadi tolonglah. Kita setengah mati orang kamu ini pulang tiap minggu turun ke kota liburan, istirahat. Kalau kondisi jalan begini, ya itu sudah. Akhirnya kita gajian baru bisa turun sekali sebulan gitu, ya. Pak Ivan nih. Bro, ini ngomong-ngomong daerah mana? Kilo berapa ya? Tadi kan kampung itu kilo berapa? Kilo 10. Bukan. Oh, berangkat masih kilo 1. Itu masih di Kelawar. Kelawar. Ini masuk. Ini belum masuk kilo 10. Tadi kan berangkat dari gerbang Kasuari tadi itu. Ya. Nah, gerbang Kasuari itu kan titik ini ya 0 kilometer ya. Baik. Oke. Ini gimana ini, bro? Kita tetap lanjut yo. Ya, harus semangat. Tetap lanjut. Pemirsa bisa ikuti kita. Ya. Ini kira-kira perjalanan berapa kilo ini, Pak Ivan? Berapa kilo atau berapa jam lagi? Dari perusahaan, dari kantor di sini Kemudian ini tujuan. berapa jam ya? 3 jam dapat. 3 jam dapat desa. 3 jam. 3 jam. Itu apa ini? Itu burung kakatua ke burung apa ini? Itu bukan burung. Oh, itu bukan burung. Ayo. Ya, guys. Kira itu burung. Biasanya kan burung bunyinya gitu. Ya. Kan kemarin kita ini buka lahan kan. Kemarin kita buka lahan, jadi burung itu bertebaran di mana-mana. Kakatua ada. Burung-burung apa saja? Ada Urip ada, beo ada. Kanguru banyak. Oke. By the way, yang pipa di sebelah ini Pak Ivan, ini pipa ini itu pipa gas atau pipa ini? Nah, kalau itu minyak. Menurut saya dari perusahaan Seget Apa? Seget Sele. Saya ini perusahaan pipa mengalir untuk gas. Oh, ini gas. Iya. Terus minyak di mana, Pak? Kalau minyaknya di sebelahnya, di Oh. sebelahnya pipa. Oh, ada minyak. Oh, di sebelah minyak. Oh, di Kan ada 2 mengalirnya. Oh, ada 2 ya. Ada 2, yang satu gas, yang satu minyak. Oh, jadi ceritanya ada sumur pemirsa. Iya. Ada sumur besar di daerah kita ya, di Seget sana. Itu Seget yang tujuan apa? Tadi awal berangkat kami tadi itu dari situ. Sumurnya ada di sana kan? Iya, siap. Sumur ada di sana. Jadi ini pipa-pipa ini sepanjang berapa ratus gini kilo ini Kilo lah. dapat mungkin ada 30 kiloan. Ini sampai di mana Pak Ivan? Ini sampai di Katapok 2. Katapok 2. Jadi kalau ya pemirsa, aku kira-kira pipa yang ada ini yang membentang sepanjang jalan ini, sepanjang bibir jalan ini itu sampai di daerah Katapok 2, namanya Katapok 2. Nanti pemirsa bisa searching di Google Maps ya. Itu kira-kira dari Pertamina Kasim, Pertamina Seget itu berapa kilo ke daerah Katapok. Jadi pemirsa ketik Katapok. Kita sendiri kurang tahu berapa kilo jarak dari sana. Ini kita
tetap temani pemirsa ya. Bang Ivan ya. Ya, Kita siap, tetap siap, temani siap. pemirsa. Bisa. Jalan-jalan. Kebetulan dari ini Pak Ivan kan dari kontraktor. Iya. Beliau dari kontraktor. Kalau aku dari perusahaan. Iya. Kita sering membagikan cerita. kita sering sama-sama. Iya. Di lapangan kita sering sama. Jadi beliau ini dari kontraktor, operator doser. Jadi aku yang dari perusahaan. Itu dari perusahaan, yang perusahaan yang minyak ini. Ya. Kopi dulu, Pak. Ngopi, oh ya. Kemudian kita bawa kopi. Iya. Kita di atas mobil, tapi Bang Ivan ada bawa kopi. Artinya supaya kita di jalan juga Tidak mengantuk. Mengantuk. Jenuh. Orang bilang untuk pembasah leher. Iya. Gitu. Betul. Leher juga nggak kering karena maklum Iya. cuaca di Sorong Papua juga ya lumayan lah. Cukup panas ya. Cukup karena jam 9 di sini, pukul 9 pagi di sini pemirsa, itu sama dengan matahari pukul 11 di Sulawesi. Iya. Gitu, Pak kurang lebih begitu ya. Nah, kenapa begitu pemirsa? Karena di sini kan sumber minyak kan. Iya. Jadi sumber-sumber minyak ini banyak bertebaran di sepanjang jalur ini pemirsa. Iya. Di sumur-sumur ini. Nah, sumur-sumur itu adalah sumur bekas-bekas galian di perusahaan-perusahaan lama yang masih Petrocina, Pak. Ya, jadi sekedar Perusahaan lama itu. Perusahaan lama. Ya. Jadi sekedar info pemirsa. Ya, tahun 2000 berapa, Pak? 2000-an. 2016 ya. 2016 itu Ya, pemirsa. sekarang 2016 ya. Jadi daerah minyak ini itu Ya. dari perusahaan Petrocina itu diambil alih. Jadi mereka jual saham ke perusahaan yang ada sekarang ini Petrogas ya, Petrogas. Jadi mereka yang kelola untuk minyak ini. Iya. Jadi kita sudah jalan terus. Jalan-jalan Jadi jauh. pemirsa tetap ikuti aja, Iya. Kami akan tetap bersama pemirsa. Tapi merokok dulu. Oh ya, siap. Merokok dulu. Korek enggak? Korek sama ini koreknya. Ini itu ada itu papan nama bekerja sama dengan pemilikan wilayah itu Masyarakat. untuk masyarakat ya. Iya. Itu untuk dari kehutanan. Jadi Iya. di sini kan hutan adat. Ya. Ada hutan adat, ada hutan lindung. Iya. Pokoknya ada hutan Segala macam lah. hutan konservasi juga ada. Iya. Jadi pokoknya banyak lah pemirsa. Jadi jenis hutan yang kami sendiri pun mungkin kurang tahu. Jadi Iya. jenis hutan yang ada di sini banyak. Ya, ini pinggir-pinggir jalan ini posisi masih alam ya, Pak. Nah. Ya, Pak sore. Oh ini ada mobil ini Pak Ivan ini dari Petrogas. Iya. Ini muat apa Pak Ivan? Gas kah? Ini gas apa ya? Oh ini gas. Oh ini gas. Oh ini gas. Oh jadi pemirsa, itu mobil Petrogas kan? Ini mobil Petrogas. Jadi Ada mungkin mereka muat dalam bentuk tabung karena kenapa? Untuk sementara jalan kan begini. Jadi Iya. selain harap yang dari pipa yang tadi yang saya cerita yang sepanjang jalan melintang ini, saudara membentang ini, guys kan. Nah, jadi ada juga awas. Ada juga mobil-mobil yang dari Petrogas ini Iya. yang langsir gas dalam bentuk tabung. Iya. Mungkin mereka akan drop ke perusahaan-perusahaan, Ya, ke rumah sakit Iya. ya, Bang Ivan ya. Siap. Oke. Sabar pemirsa, aku bakar ini Iya. smoke sigaret dulu. Ya, sekitar. Sabar ya. Mana gua? Mana ya? Oke. Oke, kita lanjut. Nah, tadi Ngopi dulu, Pak. Oh, ngopi ada. Bisa tolong Pak Ivan. Ya. Oke, terima kasih. Arigato. Ya. Sampai-sampai. Ami-ami ya. Ya. Ami. Kalau orang Papua bilang sama-sama itu apa, Pak? Ya. Kalau Ya, kan sama-sama. kalau biasanya kan teman-teman dari Ambon bilang dangke. Itu dangke kan saya terima kasih kan. Ya, Dangke Bang. Ya, kalau dari Papua ya. Ya, menurut saya juga sama. Sama saja. Terima Ya, kasih sama. ya. Sama. Terima kasih. Ya. Mungkin dong di Papua bilang Sama-sama. terima kasih lai. Ya. Pakai lai lagi. Ya.
Jadi ini pemirsa. Jadi tenang aja pemirsa. Pemirsa akan kami suguhkan dengan pemandangan yang ada di sepanjang Seget, Kecamatan Seget. Jadi Kecamatan Seget ini berada di kepala burung dari Pulau Cendrawasih ini, saudara-saudara. Iya. Dan ya guys, jadi Seget ini berada pas di kepala burung. Makanya biasa Kabupaten Sorong ini biasanya dijuluki memang mendapatkan julukan itu kepala burung. Iya. Jadi sekian banyak daerah di Berbagai daerah. Nah, jadi fungsinya Kabupaten Sorong ini Papua Barat. Papua Barat ini itu memang kepala burung. Iya. Kepala burung karena ekor burung ada di bagian Jayapura ke sana. Iya. Ya, bagiannya. Iya. Kita ada di kepala burung ini. Jadi di depan saya pemirsa ini yang tempat awal kami berangkat tadi yang sumber minyak juga Iya. itu adalah daerah yang mau bilang itu sudah dekat-dekat pantai. Iya. Sudah dekat pantai, makanya saya bilang tadi kepala burung, terus ya sudah itu batas daratan untuk wilayah Papua ini bagian barat tentunya ya. Ada papan nama berbahaya pipa gas petrogas. Jadi Bang Ipan, ini kira-kira kita sudah ada di kilo berapa ini Bang Ipan? Ini mau masuk kilo 10 ya Pak. Oh ya, kilo 10 ya. Di kilo 10. Nanti kita berangkat dari kilo berapa? Minus lah pemirsa. Minus karena kenapa kita bilang minus karena Dari cabang ini. kan Pos Cendrawasih. pos Cendrawasih itu kan yang pos yang tadi yang aku tunjukin Iya. itu kan 0 kilometernya. Jadi kita sebelum dapat 0 kilo itu kita masih masuk sekitar 5-6 kilo Bang Ipan ya. Iya, iya. Nah, jadi kita sudah lewati berapa kilo ini? Jadi sampai di kilo 10 nanti. Iya. Sampai di kilo 10 yang perkampungan. Nanti aku tunjukin saudara-saudara. Perkampungan itu sebenarnya perkampungan orang asli Papua di sana. Iya. Orang masyarakat asli Papua ya Bang Ipan ya. Iya. Cuman dari tahun 2000-an nah, dari salah satu sumber juga pemirsa aku dapat ternyata di sana ada beberapa penduduk yang non asli Papua yang sudah bermukim lama sekali. Bahkan beliau di sana itu orang-orang di sana sudah ada yang dianggap sebagai tetua. Iya. Sebagai tetua di kawasan di kilo 10 ini, Iya. perkampungan ini. Jadi beliau itu namanya Pak Yunus. Pak Yunus ya. Ya, jadi Pak Yunus ini orang dia asli dari Sulawesi Selatan, dia Toraja. Istrinya orang Jawa, kalau nggak salah. Nah, istrinya orang Jawa. Jadi di sana, dari mereka inilah cikal bakal orang-orang dari non Papua itu bisa bermukim di kilo 10. Jadi Iya. mereka hidup rukun dan damai Bang Ipan ya. Mereka hidup rukun. Jadi Pak Yusuf ini yang biasa kita panggil juga Pak C Yusuf, salah satu tetua yang ada di kilo 10. Beliau itu adalah Pak Yunus ya. Iya. Maaf, Pak Yunus ya. Pak Yunus. Nah, beliau itu kepala sekolah di sekolah yang satu-satunya sekolah yang ada di kilo 10. Iya. Dia memang begini. Jadi pemirsa ini kita sudah mendekati kilo 10. Jadi ada rumah depan ini. Ada rumah. Jadi rumah ini adalah rumah bukan penduduk tapi pendatang. Rumah pendatang yang berusaha di sekitar jalan ini ya, di jalan poros Trans Petrogas ini. Jadi rumah apa namanya? Ya bisa dibilang rumah orang untuk jaga ternak begitu. Nah, jadi mereka ini pemirsa jaga ternak. Ini ada 2 rumah. Jadi itu pendatang yang disewa sama dibayar, digaji, dijadikan karyawan oleh pengusaha sini. Iya. Pengusahanya orang asli Papua, Bang. Iya. Ya, pengusahanya orang asli Papua, pemirsa. Jadi orang Papua mantap. Orang Papua juga bisa kok. Ya, mereka sudah bisa berusaha, memang dari dulu sudah berusaha, cuman ya selama ini kan orang anggapnya gimana kan? Iya. Tapi mereka juga berusaha kok selama ini. Mereka juga maju kok selama ini. Iya. Nah, jadi yang rumah tadi yang kita lewati, pemirsa, yang di belakang kami ini, itu orang mana, Bang Ipan? Yang mana? Yang depan ini. Nah,
ada campuran juga. Campuran juga Ya, kan? ya. Kalau nggak salah ada Toraja bukan? Toraja. Ada Torajanya, iya dan Papua, ada Kendarinya, ada Jawanya juga ada. Jadi mereka itu dua keluarga di sana. Jadi di samping mereka jaga ternak, ya itu tadi mereka juga berusaha untuk di bidang pertanian, usaha tani, ladang, gitu ya Bang Ipan. Oke, kita lanjut Bang Ipan ke depan. Tapi by the way, saya punya ini padam nih. Siap. Nih pemirsa bisa lihat. Nanti pemirsa bicara sama Bang Ipan dulu sekejap dulu. Aku bakar ini sigaret dulu. Pagi. Selamat pagi guys. Kita dalam kondisi perjalanan dari pos Cendrawasih menuju ke 13 ya. 13. Kilo 13. Kilo 13 ya. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bang Ipan. Iya. Tidak berhenti sampai di kilo 13 kan? Kita kan masih akan lanjut. Iya, kita akan lanjut. Dari 13 kita dijemput Bang Ipan ya. Iya. Dari 13 aku ambil ya Bang Ipan. Aku ambil ya. Aku pegang ya. Dari 13 kan mobil ini cuma bisa sampai di kilo 13 Bang Ipan. Iya. Jadi di kilo 13 itu juga masih ada cabang dari perusahaan kita kan. Jadi itu ada cabang. Jadi kebetulan jalan di situ mentok sampai di situ itu tidak bisa dilalui oleh mobil lagi. Iya. Ada sementara perbaiki. Ada perbaikan. Ada lumpur tebal di situ pemirsa. Lumpur tebal sekali jadi tidak bisa lewat. Jadi kita masih dijemput oleh satu unit John Deere. John Deere, ya. Ada John Deere, ada alat John Deere. Jadi kita jemput sama alat lagi. Dijemput baru kita diantar ke 17. Tapi di 17 itu baru dapat jalan poros antar kampung. Antar kampung sekaligus induk perusahaan kami. Perusahaan. Nah, di situ tujuan kami. Nah, itu tujuan awal kami tentunya. Tapi kan tujuan sebenarnya kami pemirsa itu mau ke kota kan, ke Sorong kan. Kita mau ke Sorong. Ini bisa lihat yang rumah-rumah yang di sebelah ini itu rumah-rumah warga asli sini. Itu mereka buat rumah untuk berladang. Mereka buka ladang, mereka buka rumah di sana. Bisa lihat dari kejauhan itu penduduk sekitar itu berjalan kaki menuju tempat aktivitas tempat kerjanya mereka. Itu mungkin pemirsa bisa tengok agak jauh sih, tapi ya lumayan masih tampak kelihatan. Oh, itu ada sapi-sapi juga, ada orang-orang, dan pemirsa bisa masih lihat ini pipa-pipa dari minyak ini, ada gas dan minyak. Jadi pipa yang gas dan minyak. Ya. Di kilo 10. Jadi kilo 10. Ini biasa orang mancing di sini. Ya. Di kolam biasa orang-orang lewat, orang-orang pengambil yang sementara lalu lalang biasa lewat mancing bagiannya. Jadi itu rumah penduduk asli sini bisa. Penduduk asli. Bang Ipan tahu mereka usaha apa? Ladang. Kebun ya. Jadi penduduk itu pemirsa, mereka itu usaha perkebunan dan ladang. Ini ada dua, ada tanam pisang dan kelola sagu. Ini kita sudah tiba di namanya kilo 10. Jadi kilo 10 ini identik dengan sagu, pemirsa. Ya kan? Yang jadi sepanjang kiri kanan ini adalah sagu yang tumbuh alami. Ya, Bang Ipan, ini adalah sagu yang tumbuh alami yang masyarakat sekitar kelola secara tradisional dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Jadi sagu-sagu ini begitu berharga, apalagi kita tahu bersama bahwa sagu ini merupakan makanan pokok dari orang asli Papua dan dan dewasa ini orang-orang bukan asli Papua juga, orang pendatang juga itu sudah konsumsi jadikan bahan makanan pokok ini sagu. Jadi mereka kelola sagu di sini, ini sagu pemirsa, sagu lebat semua. Ini sepanjang kiri kanan, ini panjang pemirsa. Dari ujung ini yang tadi saya lihat tunjukkan sana sampai di perkampungan kilo 10 itu sagu, itu semua sagu. Jadi dari pemirsa lihat ini
ini masuk lagi sekitar hampir satu sekilo Bang Ipan. Hampir sekilo, bayangkan aja pemirsa. Jadi berapa panjang jalan ini? Bisa pemirsa prediksi saja panjang jalan ini berapa. Jadi ini pemirsa. Jadi tadi ada masyarakat, ada pribumi saudara pemirsa yang ternak sapi, dan mereka ternak sapi sendiri. Kebetulan beliau Pace itu juga saya kenal baik. Bang Ipan juga kenal baik. Kita apa? Kita dekat dengan orang-orang pribumi di sini, Bang Ipan. Kita dekat di sini dengan orang pribumi di sini. Oke. Ini ya saya mau kasih exception aja. Saya sambil pemirsa lihat sabu-sabu ini sepanjang 1 kilometer ke dalam ya pemirsa. 1 kilometer ke dalam, bisa bisa bayangkan panjang jalan ini hampir 2 kiloan, mungkin hampir 3 kilo kapal. 5 kilo, ini 5 kilo Bang Ipan bilang. Jadi Bang Ipan ini itu adalah salah satu operator muda yang ada di kontraktor WMS. Jadi beliau ini bawa alat doser. Di bersama alat doser ini memang alat yang paling sulit, termasuk alat yang sulit untuk dibawa, karena mengingat harga doser, alat doser sendiri itu bisa mencapai 4 miliar ya. Jadi harga doser itu 4 miliar per unit ya. Memang saya sudah jempol untuk Bang Ipan ya. Dan masih usia muda begini bisa jadi operator doser ya. Oke, kita tadi ada balai, ada apa namanya, bangunan yang dari jadi bisa bangunan yang tadi, maaf ketinggalan gambarnya, itu dari pemerintah ada semacam bantuan untuk petani sagu di sini. Jadi mereka dijadikan untuk bahan pengolahan ya, bahan pengolahan. Tapi dalam kondisi proses. Iya. Ya itu Pace itu bawa tongkat pemirsa, bawa tombak ya. Pak itu ada mancing, mau pergi tombak juga. Ya. Kita juga pergi tombak pergi berburu. Sini kan masih kondisi masih hutan alam ya, maksudnya. Hutan alamnya kan Bang Ipan. Oke. Belum pembongkaran ya. Oke. Ya, hutannya masih alami. Iya. Di banyak jalan ini banyak warga-warga masyarakat pribumi yang lalu lalang beraktivitas sawah ladang pagi-pagi. Oke, jadi itu saudara. Masyarakat banyak gitu. Bayangkan panjangnya sagu ini itu luas. Kebun apa ya kita bilang ini sangat apa namanya, yang mau bilang kebun sagu juga bukan, tapi ya memang perkebunan sagu, walaupun tumbuh liar, tapi akhirnya bisa dimanfaatkan dan bisa diolah oleh masyarakat sekitar. Terbukti dengan adanya tempat pengolahan sagu tadi yang rumah-rumah yang pemerintah kasih, pemerintah fasilitasi buatan pengolahan sagu di masyarakat sekitar yang ada di jalan. Burung apa? Itu burung urip, pemirsa. Itu burung urip. Jadi burung urip ini kalau di Sulawesi sudah mahal, memang sangat mahal. Iya, kalau di Sulawesi ini terbebas. Itu burung urip. Nuri. Kalau sini Papua bilang nuri. Kalau di Papua katanya namanya urip, tapi kalau kita di Sulawesi namanya nuri. Itu Pace. Ada Pace lagi, Pace orang kilo 10 ya Bang. Ya kita sangat dekat. Ya, kita sangat berikan masyarakat di sini ya. Karena begitu kami lewat
lewat, kami juga singgah berbaur dengan mereka, Iya. walaupun jarak kami jauh. Iya. Jarak kami sehari-hari dengan mereka itu sangat jauh. Iya, betul. Kami bisa dekat dengan mereka. Iya. Saling akrab. Saling akrab. Nah, ini apa namanya, Bang Ipan, ini tempat pembagian minyak dan gas ini. Iya. Nah, jadi mereka bagi di situ. Iya, bagi diri. Jadi ada takaran, Iya. mereka bagi di situ. Jadi yang di depan ini pemirsa itu masyarakat sekitar lagi, penduduk asli yang ingin berburu, mancing, terus ada yang ke sawahan, kebun, ladang. Nah, Ini sudah hampir setengah jam kita jalan. iya, melalui ya. Apa? Masyarakat sekitar mancing, berkebun di ladang. Bisa lihat, kita ke ladang, berburu, ada yang mancing. Ini sangat sangat damai Iya. kehidupan saudara-saudara kita Iya. di Betul. wilayah Seget, Papua, khususnya Seget, dan umumnya di Papua Barat ini, guys. Sangat mereka sangat menikmati alam, Iya. karunia yang Iya, diberikan oleh Tuhan. Iya. Mereka sangat syukuri dan mereka memanfaatkan benar-benar. Iya, menikmati lah dalam kondisi hutan ini. Nah, mereka sangat tenteram, Iya, damai. damai. Jadi hari-harinya mereka gigitan ini sudah yang mereka lakukan. Mereka damai, mereka bisa bercengkrama dengan keluarga mereka. Mereka juga masih bisa menjalankan aktivitas lain, misalnya beribadah juga. Mereka ada gereja, ada gereja, terus aktivitas lain juga. Anak-anak mereka, adik-adik kita, mereka juga bisa kirim ke kota, ke sekolah, ke Sorong, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Jawa. Jadi ini mungkin saya lupa tadi nyalain, pemirsa. Saya lupa nyalain ini tracking. Saya rencananya mau tracking GPS kan. Kita mau lihat kita jalan itu jalur mana. Nanti tampilkan ke pemirsa. Jadi maaf aja pemirsa kalau yang cuman kami bisa suguhkan ya ceritain saja. Iya. Saya kira pemirsa bisa inilah. Berkomentar dalam situ juga bisa. Bisa ya kasih komen di bawah. Cara apa? Perjalanan. Ini kuburan. Ya, Ini kuburan. Ini kuburan kilo 10. Kuburan ini. Ini kuburan. Jadi kalau tengah malam hati-hati. Ini kuburan. Daerah Papua ini ya, boleh kata sama dengan daerah lain. Di mana-mana tempat kita harus ada semacam simbolis. Iya. Kata permisi kalau ketika masuk ke daerah tertentu bagi Pannya. Iya. Nah, karena percaya atau tidak percaya pemirsa ya, namanya daerah itu kan Masing-masing memiliki karakteristik Iya. karakteristik seperti karakteristik masing-masing pemirsa. Jadi kita harus tahu dan hargai itu. Iya. Nah, ini. Jadi, ini kita sudah mau masuk di wilayah kilo 10 pemirsa. Ini kita sudah masuk di wilayah kilo 10. Ini wilayah kilo 10. Jadi, tiang-tiang yang berdiri kokoh ini adalah tiang-tiang listrik, Bang Ipannya. Itu diambil dari kota, Bang Ipannya. Pembangkit listrik yang ada di kota. Jadi PLN yang ada dari kota. Kenapa? Mereka tidak bisa ambil dari Petrogas atau perusahaan minyak atau gas yang ada di tujuan di titik awal berangkat kita tadi, perusahaan, karena tegangan begitu tinggi. Tegangan begitu tinggi takutnya akan merusak barang-barang yang ada di sini. Nah, ini jaringan. Ini tower jaringan Telkomsel Bakti, pemirsa. Ini baru dibuat sekitar sebulan yang lalu. Jadi ini dibuat ya lumayan. Ini paling tidak dengan adanya tower ini ya sarana komunikasi fasilitas yang masyarakat sekitar. Ya ini wilayah kilo 10 bisa rasakan
dimanfaatkan dengan baik. Jadi mereka juga bisa menghasilkan sesuatu dari informasi yang mereka dapat. Ya ini saya baca ini pemirsa. Selamat datang di Kampung Ninjemor. Kampung Ninjemor. Dan namanya Kampung Ninjemor. Ninjemor, tapi biasa orang lebih akrab dengan Kampung Kilo 10. Nah itu ada bangunan-bangunan, itu ada sekolah. Jadi rumah di dalam banyak. Jadi kalau tidak salah Bang Ipan, dari sumber yang saya dapat, ada informasi dari sumber yang saya ini tanya, katanya di dalam ini sekitar bermukim itu ada sekitar 200-an kakak. Iya. Jadi 200-an kakak itu pemirsa, kalau kita kali 4 saja itu sudah dapat berarti iya. Berarti 800 orang. Iya. Kurang lebih 800 orang, 2 kali 4 8 ya. Iya. 200 kakak. 8.000 ke 800? Di berbagai dalam kampung ini. Iya, 200 kakak kan? Iya, per orang iya. 200 kakak kan? Semuanya. 200 kakak itu pemirsa, ya kita rata-ratakan satu kakak miliki 4 anggota keluarga saja, yaitu sudah bisa 800 jiwa di dalamnya. Jadi itu kampung padat, kampung yang sangat padat. Makanya tadi saya bilang beruntunglah mereka bisa pemerintah bisa fasilitasi melalui pemerintah, Telkomsel bisa menyediakan layanan tower ini untuk komunikasi dan internet, tentunya internet bagaimana ini kondisi jalan. Jadi di depan itu, jadi pemirsa, dari tadi saya ambil menemani pemirsa, itu kami tidak ada lintasan lurus, tidak ada lintasan belok, tidak ada. Ya sepanjang mata memandang cuman trek lurus saja pemirsa. Jadi dari yang arah tujuan kami ini lurus itu lurus saja. Jadi di belakang kami juga yang tujuan yang awal kami berangkat juga itu lurus saja. Jadi lurus saja. Nah ini lurus saja, tidak ada belok-belok pemirsa. Kami tidak pernah belok. Kami itu lurus saja. Jadi kita sudah lewati Kampung Kilo 10. Ibu-ibu, mama-mama, mace-mace, kebun. Tak terasa Bang Ipan, kita sudah hampir setengah jam itu menemani pemirsa ini. Lumayan bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita di dari ke berbagai pulau-pulau jauh lah. Kuliah, dan untuk seluruh pelosok negeri, bahwa di daerah Sorong, Papua Barat, Seget Sorong, Papua Barat ini masih begitu wilayahnya masih begitu terjaga lah. Jadi memang bisa menjadi contoh untuk kita bersama, walaupun ada perusahaan, ada perusahaan minyak, ada perusahaan sawit juga, bisa, tapi daerah-daerah yang dilalui itu masih masih asli semua, hutan asli semua. Ada yang dirusak atau kena malah jalannya yang awalnya ini saudara-saudara, kenapa bisa lurus? Karena ini dulunya memang belum terbentuk. Ini baru terbentuk ya. Adanya perusahaan masuk baru jalan ini terbentuk. Jadi masyarakat sangat bersyukur dengan adanya perusahaan minyak dan gas, dan tentu menjadi devisa dan pendapatan asli daerah dan negara tentunya juga. Ini kita melewati jalan kurang-kurang Gelombang. Ini kita masih lurus aja Bang. Kita lurus aja. Sebenarnya hari-harinya kami biasa Bang Ipan, biasa hari-harinya kita apa istilahnya, cara berkomunikasi kita kan, cara berkomunikasi kita itu kan biasa kan kita pakai logat sini Papua kan. Sebenarnya begitu pemirsa, sebenarnya kami mau pakai logat Papua, asli Papua. Cuma takutnya nanti pemirsa sebagian kata-kata dari kami terlalu inilah, masih asing lah di
telinga pemirsa. Jadi kami ya seling-seling aja. Iya. Kalau ada penambahan kata ya paling kami kembali ke logat-logat yang tadi, Iya. Papua yang tadi. Iya. Masih ini di depan ini Bang Ipan, dia namanya 13 ya. Iya, 13. 13. Jadi 13 ini pemirsa, itu ada persimpangan. Persimpangan itu kalau kita masuk itu masuk ke perusahaan sawit. Nah, PJS. Perusahaan itu namanya apa? kayak perusahaan ini PT IKSJ. Iya. Jadi di dalam ini PT IKSJ. Iya. Ya tempat awal berangkat kami tadi itu ada cabangnya ini apa grup sawit ini ada Iya. juga nama IKS. Yes. Yang kita awal berangkat tadi Iya. kan. Jadi yang di agak ke dalam lagi baru dapat perusahaan minyak. Iya. Nanti Bang Ipan bisa ceritakan pengalaman-pengalaman selama ada di Papua sini, pengalaman apa saja terkait dengan masyarakat kah, atau kejadian-kejadian yang unik yang terjadi di sepanjang Bang Ipan bekerja untuk di kontraktor di Segen. Ada tidak pengalaman berharga? Kejadian-kejadian kah sepanjang jalan? Ada juga ada. Coba Abang Ipan cerita. Oke, selamat pagi ya guys ya. Pagi. Ya. Saya cerita pengalaman saya masuk dari kontraktor. Saya bekerja. Saya mengenal ada seseorang yang ya dia juga termasuk Papua juga ya bisa. Dia juga perkenalan saya juga, dia sangat baik. Selalu saya kalau sudah hutan tuh dia sangat baik gitu. Dia macam menemui saya di tengah-tengah hutan gitu bisa. Dia bernama Bapak Yosef. Ya, kan Bapak Yosef. Pak Yosef. Ya, Pak Yosef. Dia juga Oh, Pak Yosef sangat berkesan. ya berkesan. Dia sangat Kenapa? baik. Kenapa begitu berkesan Pak Yosef? Ya. Kenapa begitu berkesan Pak Yosef? Iya, dia sangat orang. Menurut saya dia sangat baik. Dia membantu sesama yang ada di situ. Ada yang kebutuhan susah, ada yang penting. Pak Yosef ini asli Papua ya? Iya, Asli Papua. Asli Papua. Tapi dia sekarang posisi ada di Dia ada di lokasi perusahaan, nah. perusahaan, Dia di perusahaan. dia juga operator sensor ya. Oh, menurut operator saya. ini, Iya. operator tumbang pohon. Tumbang pohon, ya. Tumbang. Nah, Oke. pohon. Saya kemana masuk di hutan dia juga Dia ikut. dia ada minggu seorang minggu tahu Nah. macam kebutuhan dia membantu apa yang ini tahu. Iya, bisa. Kebutuhan di Ya. lapangan begitu. Bisa apalagi di yang kita sama-sama tahu kalau di lapangan itu kita memang saling membutuhkan ya. Iya, Walaupun saling- beda beda suku, beda suku, ras, ya, ya. beda tugas, Iya. beda fungsi di lapangan Fungsi, tetap iya. sama-sama ya. Iya. Oke. Itu pemirsa ada mungkin saya semacam kesan Bang Ipan selama ada di perusahaan itu bisa kenal dengan Pak Yosef. Pak Yosef, kalau Pak Yosef atau Pak Yosef Bu anak-anak ada dengar. Ya. Pak Yosef ini alamat di Kampung Lawor ya. Oh ya, Cloud. Pak Yosef alamat Kampung Lawor, Kecamatan Segen, Iya. Kabupaten Sorong, Iya. Provinsi Papua Barat. Nah, jadi kalau ada keluarganya, Pak Yosef marga apa ya? Malakamin. Nah, Malakamen. jadi Pak Yosef ini Malakamen. Pak Yosef Malakamen. Iya. Jadi beliau Orang Sri, ya. Dia ada marka orang Sri. Marga orang Sri. Maksudnya dia punya dia markanya kalau marka Malakamin. asli. Asli Papua. Ya, marga asli sini Malakamen. Jadi namanya Pak Yosef Malakamen. Beliau asli sini. Beliau sekarang stay di perusahaan di dekat ada kampung dekat perusahaan. Ya, pemirsa kita ada sementara berhenti. Kenapa itu? Ya, Oh, itu. pemirsa. Itu ada operator Exa itu dah yang itu kan ini punya ya, kontraktor punya ya.
Oh, ini kita tanya John Deere. John Deere yang ini kan 13 pemirsa. Ini kan 13. 13 ini adalah tempat apa yang tujuan trek ini ya. Jadi mobil ini cuman bisa sampai 13. Ini adalah 13. Nanti dari sini kami dilangsir atau diangkut lagi oleh John Deere menuju tujuan berikut. Bang Ipan ya, kira-kira 4-5 kilo ada. Nah, sampai melewati jalan Petrogas ini, jalan perusahaan ini. Ya, di depan sana itu masyarakat pribumi ada sekitar 20 orang. Nggak tahu mereka dari mana. Ada rame-rame di sana. Adat kapal bumi. Hah? Iya, mungkin iya bisa jadi. Bisa jadi mereka buat adat. Jadi biasanya tuh mereka buat adat itu kalau macam ada apa ya Bang Ipan. Oh ya tadi. Tuh, itu John Deere, pemirsa. Jadi John Deere itu yang akan bawa kami ke kilo 17. Jadi dari kilo 13 ini menuju ke kilo 17. Jadi di kilo 17 itu adalah persimpangan antara jalan Trans Petrogas ini dengan kampung yang juga ada perusahaan sawit di dalamnya. Jadi perempatan yang di 17 itu juga merupakan akses menuju ke kota. Jadi dari perempatan itu orang-orang bisa keluar dan menuju ke kota. Tapi jalan Petrogas ini masih lanjut masih panjang jalan Petrogas ini. Ya kita tetap rekaman ya, Bang Ipan. Kita tetap rekaman. Kita menemani pemirsa. Kita temani pemirsa. Ya, bisa lihat orang-orang yang ada di sekitar pinggiran jalan. Ada masyarakat. Ada kunci sana. Itu akses menuju kantor sawit ya, kantor sawit itu namanya 13 jalan kebun sawit, tapi ada sementara tutup ya, tutup karena ada proyekan. Oh itu rusa, itu kanguru ya, itu sapi. Oh sapi, itu sapi, kirain kanguru. Kalau itu ayam. Mana? Ayam. Itu ayam. Itu siapa itu? Oh itu Puput sama Noldi. Oh itu Puput sama Noldi. Oh, itu Puput. Itu operator juga. Operator doser juga muda sama Eksa. Masih sama-sama masih muda operator di sini, guys. Jadi kita temani pemirsa sampai ketemu dengan mereka. Jadi akses di sana itu menuju sudah banyak ke sana, sudah banyak. Itu ada John Deere lagi. John Deere dari mana itu? Itu dari Perusahaan sawit punya. Oke, dari perusahaan sawit punya. Yang ini kan arah 17 kan? Iya. Arah 17 di sana, terus yang di sana itu arah itu ada dari arah ini tadi yang kami berangkat. Itu masyarakat sekitar ada apa? Bawa anak sapi dengan motor. Jadi bawa sapi dengan motor. Nah itu masyarakat sekitar ada bawa sapi dan motor. Ini kita Pak sini berhenti di sini. Jadi teman-teman ini menunggu di sini. Mereka datang dari kota, menunggu mobil di sini untuk lanjut ke perusahaan. Itu ada Puput, itu ada Noldi. Ini Noldi yang berdiri, operator Eksa. Puput yang duduk. Noldi Manado, Puput Jawa. Nah ini operator doser ini ganteng dia. Dia bilang kenapa? Kata sapa-sapa pemirsa kan? Sapa-sapa pemirsa toh. Live. Sapa yo? Oke, pemirsa kita turun sini sambil tunggu alat langsir kami untuk menuju ke 17. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like. Urung pemirsa. Ya, oke, nanti aja pemirsa. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Kalau ada kritik dan saran kami terima untuk video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya.
Cayo.